Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ilham, mahasiswa PPG Paibas 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya dengan NIM 0622082560. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Negeri nomor 10 HUU Dompu, kelas 5, dengan materi keteladanan Rasulullah SAW pada periode Madinah atau Piagam Madinah, dan mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor, tolong menolong dan saling musyawarah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Di rumah sudah sarapan pagi? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum datang ke sekolah sudah minta izin dulu sama orang tua? Sudah. Alhamdulillah. Anak-anak, kenapa harus sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah? Biar sehat. Anak-anak, kenapa harus minta izin dulu sama orang tua? Ya, minta keberkahan supaya diberi kelancaran dalam menuntut ilmu. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dan kelancaran setiap aktivitas kita. Untuk memimpin doa kali ini, Pak Guru tunjuk ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk anak-anak kita silakan maju di depan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, anak-anak kita silakan kembali ke tempat. Anak-anak, tadi kita sudah melakukan doa bersama. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kelancaran dalam menuntut ilmu. Anak-anak, Pak Guru absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Bagus. Untuk memupuk semangat kita pada hari ini, mari kita dengarkan lagu wajib kebangsaan Indonesia Raya. Pak Guru berharap untuk berdiri sejenak mendengarkan lagu wajib Indonesia Raya. Bisa. Indonesia tanah airku, tanahku adalah di sana aku berdiri, jangan lupa ibuku.
silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan lagu wajib kebangsaan Indonesia. Sudah pada semangat anak-anak? Sudah. Alhamdulillah. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang apa? Nama-nama nabi. Sebutkan berapa nabi yang kalian ingat? 25. Nabi apa saja? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nabi Adam. Nabi Idris. Nabi Nuh. Nabi Yusuf. Nabi Daud. Nabi apa lagi anak-anak? Nabi Musa. Nabi Ibrahim. Nabi Isa. Nabi Idris. Nabi Sulaiman. Pintar, luar biasa. Ya anak-anak, dari beberapa nabi yang kalian sebutkan tadi, berapa jumlah nabi keseluruhannya? 25. 25 nabi. Pintar, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk amin. Ya anak-anak, itu nama-nama nabi yang wajib kita percaya, yang wajib kita imani sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jumlah keseluruhan adalah 25 nabi. Anak-anak, kali ini Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, mengenal kisah Rasulullah SAW pada periode Madinah atau Piagam Madinah. Ya, Piagam Madinah salah satunya adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, tolong menolong di antara sesama, dan musyawarah dalam memutuskan perkara. Yang kedua, menyebutkan contoh sikap keteladanan Rasulullah SAW pada periode Madinah. Anak-anak, ini mata pelajaran yang kita pelajari hari ini. Ya, Pak Guru berharap kalian bisa memperhatikan, menyimak dengan seksama. Untuk membangkitkan gairah semangat kita dalam pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu. Ya, untuk memimpin pertama, Ananda Amir, silakan. Tepuk semangat. Ya, untuk Ananda Delis, silakan. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Untuk Ananda Vita. Tepuk anak hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Kita hebat. Semua hebat. Yes, yes, yes. Luar biasa. Sudah semangat anak-anak? Sudah. Alhamdulillah. Ya anak-anak, Pak Guru akan menyampaikan video pembelajaran ya tentang periode Madinah atau Piagam Madinah. Pak Guru berharap kalian perhatikan, menyimak, bila perlu dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari simak video pembelajaran berikut ini. Kisah Nabi Muhammad SAW tentang Piagam Nabi, mempersatukan persaudaraan, tolong menolong dan musyawarah. Ada suatu hari yang bersejarah. Tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau bertepatan dengan 27 September 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat
hijrah dari Mekah menuju Madinah. Perjalanan itu penuh resiko. Kaum Quraisy berkisah memadam, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi beliau. Itu mukjizat yang terjadi pada saat itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW bersembunyi di gua. Itu tertutup besaran laba-laba. Ketika para pengejar pun mengira bahwa tidak ada orang di dalamnya. Ketibanya di Madinah, Nabi Muhammad SAW disambut hangat oleh kaum Quraisy. Mereka menerima Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang. Nabi Muhammad SAW berperan dan mengingatkan di Kuba. Menjadi pertama dalam Islam, yang menjadi tempat ibadah dan itu kisah awal sebelum Islam. Di dalam ayatnya, Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga pusat pendidikan, tempat musyawarahnya masyarakat pada saat itu, dan tempat pemerintahannya umat pada saat itu. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW bersaudarakan al-Muhajirin, para pendatang dari Mekah, dengan kaum Ansor, penduduk asli Madinah. Mereka berbagi harta, berbagi rumah, bahkan perlindungan. Contohnya Abu Al-Ayyub Al-Ansori dengan ikhlas menampung Rasulullah SAW di rumahnya. Persaudaraan ini menghapus fanatisme suku dan membangun solidaritas sejati. Selain itu, Nabi Muhammad SAW membuat Piagam Madinah, sebuah perjanjian yang menjadi dasar persatuan. Piagam ini mengikat kaum muslimin, kaum Yahudi dan suku-suku lain di Madinah untuk hidup berdamai, saling tolong-menolong, dan menjaga keamanan bersama. Piagam Madinah adalah konstitusi pertama yang menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, dan keadilan. Itu pemimpin Nabi Muhammad SAW selalu mengutamakan musyawarah. Beliau tidak pernah memutuskan segala sesuatu dengan sendirinya, tetapi bahkan kepada umat. Misalnya, sebelum perang Badar, Nabi Muhammad SAW selalu bermusyawarah untuk menentukan strategi dalam memutuskan segala sesuatu. Cara ini membuat umat Islam semakin kompak dan berasa dihargai. Madinah yang dulu sendiri pada suku Aus dan suku Ansar. Sekarang ketika dengan kaum tiba-tiba berubah menjadi kota yang aman, kota yang maksyar, kota yang damai yang bersatu di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Madinah menjadi pusat kekuatan Islam, sebuah negara yang menjunjung tinggi keadilan, persaudaraan, dan toleransi. Dari hijrah Nabi Muhammad SAW dan perjuangan kita belajar tentang salah satu Rasulullah ini kalau persaudaraan tanpa memandang asal. Ketika musyawarah dalam mengambil sasa memuji keadilan dan berdamai sebagai dasar membangun masyarakat yang harmonis. Kesimpulan dalam video pembelajaran ini, Piagam Madinah mempersatukan persaudaraan, bahwa menolong dan musyawarah melalui bentuk nasi negara Islam bersama yang adil dan damai. Nilai-nilai ini relevan untuk membangun masyarakat yang harmonis dan lurus. Mari kita teladani semangat persaudaraan dan keadilan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Masih semangat? Masih. Ya, tadi kita sudah menonton video pembelajaran tentang perjalanan Rasulullah SAW pada periode Madinah. Salah satunya adalah mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, tolong menolong dan musyawarah dalam memutuskan segala perkara. Yang kedua, bagaimana Rasulullah tiba di Madinah menumbuhkan rasa kasih sayang kepada semua umat, sehingga muncul dalam mata dan sikap Rasulullah sikap tauladan, sikap kasih sayang kepada siapapun. Rasulullah tidak membenci kaum Yahudi, Rasulullah tidak membenci kaum Ansor,
kaum muhajirin. Malah Rasulullah tiba di Madinah disambut hangat oleh kaum muhajirin dan kaum ansor. Pada saat itu adalah umat sedang porak-poranda hancur berantakan. Tapi oleh hadirnya kaum teladan ini, manusia teladan akhlak yang baik ini menjadi panutan dan pembelajaran, sehingga hasilnya hari ini adalah kita bisa menikmati bahwa perjuangan Rasulullah SAW pada periode Madinah adalah bisa kita nikmati pada hari ini. Sehingga al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Sehingga tebarlah Islam di muka bumi ini. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tiada yang tinggi selain daripada Islam. Islam itu mulia, tiada yang mulia selain daripada Islam. Agama Islam adalah agama pilihan Allah. Anak-anak, dapat kita mengambil kesimpulan dari video yang kita tonton tadi. Yang pertama, Rasulullah ketika berada di Madinah disambut hangat oleh kaum muhajirin dan kaum ansor. Rasulullah SAW juga bisa tolong menolong di antara sesama. Rasulullah SAW tidak pernah memutuskan perkara berdasarkan hawa nafsu, tetapi Rasulullah SAW memutuskan perkara berdasarkan musyawarah, membagikan tugas kelompok. Ya, Pak Guru berharap anak-anak bisa presentasikan atau diskusikan bersama kelompok masing-masing. Kalian mengamati, ada sebagian yang mencatat, ada sebagian yang mengusulkan usulan. Ya, Pak Guru berharap diskusi ini tidak ada keributan ya, saling komunikasi, saling musyawarah di antara kelompok. Ya, Pak Guru sudah membagikan, kemarin Pak Guru sudah membagikan kelompok. Ada kelompok mawar, ada kelompok kambojan, ada kelompok melati, ada kelompok mawar. Anak-anak masih semangat sampai hari ini? Masih. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, Pak Guru sekarang membagikan tugas kalian. Kelompok Kamboja yang mana? Yang ini ya. Ya, ini Kamboja. Ini kelompok melati. Ini kelompok mawar. Anak-anak, Pak Guru kasih kesempatan waktu diskusi kali ini 30 menit. Ya, sebelum 30 menit, Pak Guru berharap diskusi kalian selesai. Ya, silakan mengerjakan. Ya. Sisakan waktu 10 menit. Ya, kelompok mawar mewarnai gambar ya. Melati. Ya, kelompok melati mewarnai gambar yang dikasih sama Pak Guru. Ingat, waktu diskusi kita 30 menit ya.
Sampai menit ke 50. Anak-anak kalau belum paham boleh ditanya sama Pak Guru ya. Ya. Kenapa? Ya. Najwa, kenapa Najwa? Ya. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Ya, kita. Ya, kenapa kita? Ya.
Ya, Amin. Kenapa, Amin? Ya. Nah, tuntina Naila. Nah, tuntin Naila ya, tuntin Naila. Ya, kenapa? Kenapa? Selesai. Selesai. Sampai dengan aku ya. Sudah selesai ya. Waktu sudah selesai. Ya, Pak Guru berharap
kalian bisa diskusikan, kalian bisa presentasikan kembali hasil diskusi kelompok kalian ya untuk anak-anak diskusi kita sudah selesai. Sekarang ice breaking lagi ya, untuk membangkit semangat kita dalam pembelajaran kali ini. Ya, Amir silakan. Tepuk semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu, dua, tiga. Untuk anak kita, Tepuk anak hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Kita hebat. Semua hebat. Yes, yes, yes. luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Ya, anak-anak, tadi kita sudah diskusi kelompok. Ya, Pak Guru minta setiap masing-masing kelompok untuk mempresentasikan di depan. Ya, kelompok pertama adalah kelompok Kamboja. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kamboja akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Eki Moti Najwa Puput. Dari kelompok Kamboja. Ya, silakan. Selama diskusi kami telah melakukan musyawarah bersama, maka hasil musyawarah tugas kelompok adalah yang bertugas membersihkan di dalam kelas adalah Pupus dan Najwa. Dan pada Senin dan Selasa membersihkan yang bertugas halaman kelas adalah Egi dan Mondi. Begitupun hari berikutnya akan di-rolling. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Ada yang mau nanya? Tidak ada. Jelas? Jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Kamboja. Ya, sekarang giliran kelompok Melati untuk presentasikan hasil tugas kelompoknya. Silakan maju di depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Makanannya siswa diharapkan memiliki rasa maknanya siswa diharapkan memiliki rasa tanggung jawab, kerja sama, kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekolah, sehingga dapat membangun kerjasama dan kolaborasi yang baik antara siswa. Ada yang bertanya? Tidak ada. Jelas? Jelas. Sekian presentasi kami.
kelompok Kamboja. Luar biasa. Sekarang giliran kelompok Mawar untuk presentasikan di depan. Ayo maju, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mawar akan membacakan hasil diskusi kami. Penyanyian di Mekah Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, mengalami penganiayaan dan penindasan dari kaum kafir Quraisy di Mekah. Penduduk Yasri sekarang Madinah mengundang Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pemimpin dan menyelesaikan konflik atas suku perjalanan hijrah. Berangkat dari Mekah, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq berangkat dari Mekah hari untuk menghindari pengejar kaum kafir Quraisy. Mereka berlindung di Gua Hud selama beberapa hari untuk menghindari pengejaran. Nabi Muhammad SAW tidak di Budab, sebuah daerah di dekat Madinah, dan membuat masjid pertama di Islam. Nabi Muhammad SAW akhirnya tidak di Madinah dan disambut dengan hangat oleh penduduk setempat. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Silakan Anjani. Siapa nama Nabi yang hijrah ke Madinah? Nabi Muhammad SAW. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Ya, tidak ada. Jelas? Jelas? Jelas. Siap. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Mawar. Ya, silakan kembali ke tempat. Ya, silakan duduk kembali ke tempat. Tepuk tangan ya. Ya, Pak Guru akan mengambil kesimpulan hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Ya, ada kelompok Melati, ada kelompok Kamboja, ada kelompok Mawar. Ya, masing-masing tugas untuk masing-masing tugas dan tanggung jawab untuk mendiskusikan tugas yang disampaikan oleh Pak Guru. Anak-anakku, perlu kalian ketahui, Rasulullah SAW berada di Mekah. Rasulullah berada di Mekah, berbagai penjuru yang datang memfitnah Rasulullah karena mereka tidak senang ketika Rasulullah menebar dakwah Islam. Akhirnya kaum Yahudi pada saat itu sangat membenci ketika ada yang menyebarkan agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu ada perintah lewat malaikat Jibril
bahwa Rasulullah SAW harus meninggalkan kota Mekah ini, kota yang dicintai oleh Rasulullah. Harus hijrah ke Madinah. Bayangkan anak-anakku, berapa jauh Mekah ke Madinah perjalanan kaki. Perjalanan Rasulullah SAW pada saat itu bersama Abu Bakar As-Siddiq, sekaligus mertua Rasulullah SAW. Tapi pada saat itu Rasulullah belum menikah. Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah, hijrah ke Madinah. Beliau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, sahabat keempat Rasulullah. Berapa sahabat Rasulullah? Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Utsman, yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ini sahabat Rasulullah. Rasulullah SAW berpesan kepada Ali, kamu diam di Mekah, jaga Mekah ini sampai saya pulang dari Madinah. Saya akan hijrah ke Madinah bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Berjalan Rasulullah SAW di tengah padang pasir. Rasulullah tetap dikepung sama kaum Yahudi yang membenci Rasulullah ini karena mereka tidak mau Islam ini menebar sampai ke Madinah. Ya, perhatikan ini anak-anak. Ya, perhatikan. Di tengah perjalanan Rasulullah belum sampai ke Mekah, ada namanya Gua Tur. Gua ini gua yang sangat bersejarah bagi Rasulullah. Ya, kenapa? Pada saat itu Rasulullah dalam kelelahan anak-anak. Tiba-tiba ada tempat peristirahat namanya Gua Tur. Gua yang bersejarah pada Rasulullah. Ya, masuklah Rasulullah pada saat itu di gua. Kemudian Rasulullah berada di gua bersama Abu Bakar, tidur terlelap satu malam. Ya, kemudian datanglah musuh kaum Quraisy ini mengejar Rasulullah dan melihat gua itu ditutup kembali. Mereka mengira bahwa tidak ada orang di dalam gua ini karena sudah ditutup dengan laba-laba. Ya, orang yang mengira bahwa di dalam gua ini tidak ada. Sehingga Rasulullah tiba di Madinah. Belum sampai ke Madinah, Rasulullah SAW dihambut hangat oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Sebelum Rasulullah SAW datang ke Madinah, membangun Masjid Quba, masjid pertama yang ada di Madinah. Ya, itu anak-anakku. Ya, itu penyampaian materi yang disampaikan oleh Pak Guru. Sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD individu. Ya, masing-masing yang mengerjakan tugas kelompoknya. Ya Pak Guru bagikan ya anak-anak. Ya, silakan ditulis jawabannya. Pak Guru akan menyampaikan tugas individu ya. Ya, jangan lupa tulis nama. Ya. Tulis nama, ya. Ya. Anak-anak jangan lupa tulis nama ya. Ya, dan jawab ya. Jangan lupa tulis nama ya. Ya, anak-anakku, Pak Guru kasih kesempatan 3 menit saja. Ya, tugas individu harus selesai. Ya. Ya, nah sesuai dengan pertanyaan. Ya, soal nomor ya. Kegiatan pertama, soal nomor 2, sebutkan contoh sikap keteladanan Rasulullah SAW tiba di Madinah. Ya, contoh Rasulullah tiba di Madinah apa saja? Contohnya ya, silakan kerjakan tugas masing-masing, waktu 3 menit.
Ya, anak-anak, waktu sudah selesai. Silakan kumpulkan tugas masing-masing. Ya, Pak Guru menyampaikan kembali tugas masing-masing. Anggur. Ya, anak-anak, masih semangat? Masih. Ya, kita sedikit sekali lagi ya. Ya, saudara Amir, silakan. Sampai vaksin ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Senangkah pelajaran hari ini? Ya, tetap semangat ya. Anak-anak, tugas diskusi pembelajaran hari ini udah selesai. Besok dan selanjutnya materi kita tentang nama-nama malaikat. Ingat ya, kalian belajar di rumah. Ya, kalau tidak tahu tanya ke kak abangnya, kakaknya, orang tuanya, dan sebutkan berapa jumlah nama malaikat yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, anak-anakku, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa. Penutup ya. Kita berdoa menutup. Berdoa mulai. Yes. Ya, berdoa selesai. Ya, anak-anak, hasil diskusi kita hari ini sudah ya, mudah-mudahan kegiatan pada pembelajaran kali ini bermanfaat untuk pribadi kita masing-masing, keluarga, orang lain, dan bangsa Indonesia. Ya, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Pak Guru akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.